الله عز وجل بيدنا أزواجنا بمدتنا عطرين بين أسعدنا شيخنا ومشيخنا وشيخنا ومشيخهم ومؤلف هذا الكتاب محمد بن عبد القادر القادر وأهل قبرنا ومشيخنا لهم الفاتحة. Alhamdulillah, pertemuan ini akan kita mulai lagi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang mustahadhah nifas yang ghairu mumayyizah. Sudah selesai apa masih ada yang ditanyakan yang kemarin? Mungkin saya pernah mengatakan apa yang perlu saya sampaikan nanti? Ya. Pembahasan yang minggu lalu insya Allah sudah selesai, Ustaz. Sudah selesai. Untuk yang lupa-lupa sudah belum? Ya, sekarang yang itu, Ustaz. Oh ya, yang bagian yang lupa. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wanita setelah melahirkan, dia keluar darah misalkan 90 hari. Darahnya sama atau berbeda tetapi melanggar syarat mumayyizah. Masih ingat syarat mumayyizah? Satu? Darah kuat tidak melebihi 60 hari. Jarak darah kuat dari melahirkan tidak melebihi 15 hari. Tidak sampai. Tidak sampai 15 hari. Jadi tidak harus lebih 15 hari sudah tidak boleh. Wanita ini dia sudah punya adat nifas. Tapi berapa dia lupa, adat haid, adat suci, keduanya lupa. Tapi sudah pernah semua. Karena dulu pernah adat nifas tetapi lupa, maka untuk ikhtiyat dipakai yang akal. Diyakini nifasnya hanya 1 tetes, pakai yang akal. Dia sudah pernah haid, pernah suci, karena sudah mengalami dan dia lupa, untuk ikhtiyatnya juga memakai akal. Akal nifas 15 hari. Ini kemungkinan suci atau istihadhah. Tetapi dari 60 hari yang awal, wanita ini juga dimungkinkan mengalami atau dihukumi nifas. Karena maksimal nifas 60, paling sedikitnya 1 tetes. Sehingga yang diyakini nifas adalah 1 tetes, setelahnya sampai hari ke-60 dimungkinkan adalah nifas, mungkin juga istihadhah atau suci. Setelah hari ke-15 bahkan dimungkinkan mulai 16 sampai 60 itu ada kemungkinan darahnya dihukumi haid. Alhasil kesimpulannya, wanita ini diwajibkan tarabus 60 hari lalu mandi. Ternyata darahnya melampaui 60 hari. Maka kewajibannya adalah setelah 60 hari, darahnya dihukumi mutahayyirah. Jadi masih ada sisa 30 hari. Dihukumi mutahayyirah.
Yang satu tetes pertama dihukumi nifas, yakin itu nifas karena tidak mungkin kurang dari itu. 60 hari berikutnya dihukumi juga mutahayyirah. Sehingga wanita ini diwajibkan mengqadha sholat atau ibadahnya selama 60 hari. Setelah hari ke-60, dia hukumnya menjadi mutahayyirah atau bab mustahadhah nifas yang kelima. Sehingga setiap kali akan sholat fardu, dia diwajibkan mandi 5 kali. Karena bisa jadi di waktu tersebut adalah akhir dari kemungkinan haid. Wajib mandi terus sampai darah tersebut berhenti. Dalam contoh ini 30 hari. Setiap kali akan sholat fardu, mandi. Dengan bahasa lain, sehari mandi 5 kali. Minimalnya. Jika dia ingin mengqadha sholat fardu, maka tambah lagi mandinya. Karena mandi ini adalah untuk setiap akan sholat fardu. Jika di 30 hari yang akhir ini, setelah hari ke-60, bertepatan dengan bulan Ramadan, maka aturan puasanya sama seperti mustahadhah kelima, bab kelima. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Balas, lanjut. Afwan Ustadz, tadi yang 60 itu jadinya kodok sholatnya 60 ya Ustadz? Ya, 60 hari. Karena yang diyakini nifas hanya akol nifas. Lahdotun au majatun. Hanya satu tetes awal. Dan itu tidak memakan waktu yang banyak. Artinya 60 hari dikurangi satu tetes itu ya tetap 60 hari. Yang Jadi dikira-kirakan tadi. ya, sehingga semuanya 60 hari itu sholat yang di dalam 60 hari wajib diqadha. Jika di dalam 60 hari itu ada Ramadan, juga satu bulan Ramadan tersebut juga wajib diqadha. Karena dia memang tarabus, diwajibkan tarabus selama 60 hari ini. Yang dikira-kirakan akol head tadi enggak ini Ustadz, enggak dianggap. Iya, tetap. Cuman karena itu hanya sebagai hitung-hitungan. Dalam contoh yang atasnya, hukumnya adalah akolun nifas, itu hanya yang diyakini. Sedangkan setelahnya, kemungkinannya, setelah satu tetes, kemungkinannya adalah mungkin nifasnya sampai 60. Mungkin juga kalau nifasnya hanya satu tetes, maka ada kemungkinan 15 hari berikutnya adalah istihadhah atau yakin suci. Setelah hari ke-15 adalah mungkin itu haid. Mungkin juga nifas. Mungkin juga istihadhah. Yang satu tetes sampai 15, mungkin itu adalah istihadhah.
mungkin juga itu adalah nifas. Nifasnya mungkin 1 tetes, mungkin 60 hari. Sucinya mungkin 15, mungkin semuanya. Haidnya mulai hari ke-16 sampai 60 itu semuanya ada kemungkinan bahwa di situ adalah kemungkinannya haid. Kesimpulannya, dalam 1 hari semuanya ada 2 hukum. 1 tetes sampai 60 hari, mungkin itu semua adalah nifas. Mungkin juga itu semua adalah istihadah. Mungkin juga mulai hari ke-16 sampai 60 adalah haid. Dengan bahasa lain, karena ada kemungkinan suci, ada kemungkinan nifas. Ada kemungkinan suci, kemungkinan haid, atau kemungkinan nifas, maka itu dinamakan dalam 1 hari mungkin suci, mungkin nifas. Mungkin suci, mungkin haid, maka dinamakan mutahayyirah. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Jadi yang atas ini hanya hitung-hitungan, maka dimungkinkan atau dihukumi 60 hari ta'arubus ini semuanya dihukumi mutahayyirah. Dari mana munculnya? Dari sini hitung-hitungannya. Kalau mutahayyirah yang 30 hari, dari mana munculnya? Mengapa bisa dihukumi juga mutahayyirah? Karena Dia lupa semuanya. ya kemungkinannya adalah Kemungkinannya antara haid atau suci atau mulai berhenti haid. ya mungkin sucinya karena suci itu tidak terbatas. Mungkin setelah 1 tetes adat sucinya ini adalah banyak, mungkin 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun, sehingga lama lah. Maka ada kemungkinan 90 hari ini semuanya dihukumi istihadah karena untuk mengikuti adat suci. Bisa jadi. Bisa jadi mungkin adat sucinya adalah cuma 60 hari. Sehingga hari ke-61 waktunya haid. Iya, kalau sucinya cuma 60 hari. Kalau 61 maka 62 adalah haidnya. Iya, kalau 61, kalau 62 sucinya, maka 63 adalah haid. Begitulah seterusnya, sehingga 30 yang akhir setelah hari ke-60, kemungkinannya adalah akhir dari haid, mungkin itu awal haid, mungkin juga suci atau istihadah. Karenanya dalam 1 hari, ada kemungkinan haid, ada kemungkinan suci, dan juga ada kemungkinan berhenti dari haid, maka dihukumi mutahayyirah dan diwajibkan mandi setiap akan sholat fardu. Bisa dipaham? Insya Allah, Ustaz. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjut? Kelas? Insya Allah. Ini yang pertama. Dia punya adat nifas lupa, adat haid lupa, sehingga adat sucinya juga lupa. Semuanya lupa. Yang kedua adalah dia punya adat nifas lupa. Adat suci dan adat haid belum pernah karena masih pertama kali. Dia setelah melahirkan keluar darah, anggap misalkan 90 hari dengan warna yang sama atau berbeda tapi melanggar syarat. Punya adat nifas tapi lupa, maka yang dihukumi nifas adalah minimal pakai minimalnya, yaitu lahdotun atau majatun 1 tetes yang diyakini sebagai hukum nifas. Untuk ikhtiar dipakai yang
akal yang terkecil. Karena belum haid pernah suci, kemungkinan 29 hari berikutnya adalah istihadah. 1 harinya haid, 29-nya istihadah, 1 hari haid. 60 hari wajibannya ini tarabus, 60 hari mandi. 30 hari berikutnya hukumnya sama seperti tadi, adalah mutahayyirah atau bab mustahadah kelima. Yaitu setiap kali akan sholat fardu mandi 5 kali. Wanita ini diwajibkan mengqadha sholatnya atau ibadahnya qadha sholatnya adalah 58 hari. Lima puluh delapan hari adalah 29. Wanita ini belum pernah haid sehingga memakai mubtadi'ah ghairu mumayyizah atau bab mustahadah yang kedua. Bab mustahadah yang kedua. Yaitu setiap 30 hari hukum haidnya adalah 1. Ada yang ditanyakan? Insyaallah mafhum. Ya. Kelas lanjut. Insyaallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, adat nifasnya belum pernah. Dia sudah pernah haid, pernah suci, hanya saja haid sucinya lupa. Setelah melahirkan, dia keluar darah, anggap misalkan 90 hari, warna sama atau berbeda tetapi melanggar salat mumayyizah. Karena belum pernah nifas, maka nifasnya 1 tetes. 1 tetes. Berbeda 1 dan 2, karena sudah pernah, maka kemungkinannya mungkin adalah 1 tetes, mungkin juga sampai 60 hari. Kalau yang ketiga ini, tidak ada kemungkinan yang lain. Jawabannya adalah pasti 1 tetes. Karena belum pernah nifas. Pakai akal. Akal nifas. Majatun ala 1 tetes. Belum pernah, sudah pernah haid tetapi lupa. Sudah pernah suci tapi lupa. Maka suci, akal suci 15 hari. 15 hari. Ini dimungkinkan adalah suci atau istihadah. Diyakini adalah istihadah. Hari ke-16
sampai 60 mungkin haid, mungkin Suci. suci istihadah. Suci bahasa dari istihadah. Mungkin haid, mungkin juga suci. Itu diwajibkan tarabus mandi, wajib mengkodok salatnya selama 60 hari. Setelah yaitu 30 hari berikutnya, hukumnya adalah sama dengan bab mustahadah kelima, yaitu dari mandi 5 kali. Satu tetes, yakin nifas 15 hari, yakin istihadah hari ke-16, mungkin haid, mungkin suci atau istihadah. Dan 16 sampai 60 ini mutah 60 sampai juga dihukumi mutahayyirah. Yang satu tetes yakin nifas, 15 yakin istihadah, yakin suci. Akan tetapi karena dia tarabus 15 dan 16 sampai 60, karena semuanya tarabus maka wajib diqadha. Ada yang ditanyakan? Bentar, Ustaz. Kelas lanjut. Oh, sebentar Ustaz. Lagi berusaha Ya. memahami. Bedakan antara satu-satu yang tadi dari awal. Sudah pernah, belum pernah nifas, maka yakin nifasnya satu tetes. Tidak ada kemungkinan di atasnya itu. Karena dia belum punya adat. Sama dengan dalam bab haid, belum pernah haid, maka hukumnya memakai Kol. akal. Ini belum pernah nifas, maka juga memakai akal. Akal nifas adalah Satu tetes. Lahzatan. satu tetes. Dia sudah pernah haid dan suci, karena lupa juga memakai akal. Tapi akal ini untuk ikhtiyat. Kemungkinan terkecil untuk suci adalah 15. Tapi bisa juga suci itu lebih dari 15. Sehingga 15 dari yang awal diyakini adalah suci. Tidak mungkin kurang dari itu. Tapi bisa lebih. Sehingga kebenaran suci yang lain adalah sampai 90 hari. Kemungkinannya mungkin di dalam 15. Karena setelah nifas harus ada jeda atau pemisah suci. Kemungkinan haidnya
setelah 16 sampai 90 mengikuti kemungkinan sucinya. Jika sucinya 15, maka hari ke-16 mungkin haid. Jika sucinya 16, maka 17 mungkin haid. Jika sucinya 60, maka 61 haid. Jika sucinya 80, maka 81 haid, dan seterusnya. Karenanya setelah hari ke-15, 16 sampai 90 dihukumi mutahayyirah, mungkin haid, mungkin suci atau istihadah. Dan juga mungkin dari akhir haid. Masalahnya, walaupun hari ke-16 sampai 60 itu, mulai 17 sampai 60, ada kemungkinan akhir dari haid, tetapi dia ada kewajiban tarabus. Tahunya hukum ada kemungkinan akhir haid setelah melewati 60 hari. Hukum seperti ini, yakin nifasnya 1 tetes, yakin istihadahnya 15 hari, dan seterusnya, itu hukum ini setelah melewati hari ke-60. Kalau dalam permasalahan ini, misalkan si wanitanya, dia belum pernah nifas, haid dan sucinya dia lupa, tetapi darah yang dikeluarkan tidak sampai 60 hari, tidak melebihi 60 hari, misalkan cuma 40 hari, maka tidak masalah dia lupa adat haidnya, lupa adat sucinya, mungkin lupa nifas yang lain yang sebelum-sebelumnya, maka 40 hari itu semuanya dihukumi Nifas. nifas. Karena tidak lebih dari 60. Ada yang ditanyakan? Apa Ustadz, boleh minta dijelaskan yang sebelum ini tadi, yang adat nifasnya lupa, belum punya adat suci dan haid. Yang 1, 2 apa yang satu, yang mana? Apa semuanya? Yang sebelum ini persis Ustadz. Oh ya. Atau bisa dihapus? Ya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar darah 90 hari. Dia sudah punya adat nifas, maka kemungkinan nifasnya karena dia lupa adalah dihukumi 1 tetes. 1 tetes ini adalah untuk ikhtiyat, pakai akal. Karena sudah punya adat nifas, kemungkinan nifas yang paling jelek adalah 1 tetes. Juga mungkin nifasnya 60. Ini kemungkinan nifasnya. Yang diyakini adalah 1 tetes, nggak kurang dari itu. Mungkin, tapi mungkin kurang dari 1 tetes. Dia belum dan suci. Makanya setelah 1 tetes harus ada pensuci 29 hari dihukumi istihadah. Setelahnya 1 mungkin haid, 29 hari mungkin istihadah, 1 hari mungkin haid, mandi, hari ke-60, setelah hari ke-60 mandi, sisanya 30 hari, hukumnya mutahayyirah, mustahadah bab ke-5. Karena ini tarabus 60 hari ini, sehingga kemungkinan hari yang dimungkinkan suci atau istihadah wajib diqadha totalnya adalah 29, 58 hari qadha salatnya. Tetes sampai 60 dimungkinkan adalah nifas. Mulai 1 tetes sampai 60 mungkin itu ada nifas.
Setelahnya yang 29 kemungkinannya adalah mungkin itu suci atau istihadah karena mengikuti hukum haid dan belum pernah suci. Mungkin juga waktu itu adalah dihukumi nifas. Nifasnya mungkin 1 tetes sampai 60. Karena belum pernah haid suci, sucinya adalah mengikuti hukum mustahadah ke 2, yaitu setiap 30 haidnya 1, 29 hari istihadah mubtadi'ah fil haid, sehingga 29 harinya hukumnya adalah istihadah atau suci. Karena ada kemungkinan dari itu adalah juga nifas, maka dinamakan bahasanya adalah mutahayyir. 29-nya dihukumi dengan bahasa lain adalah mutahayyirah. Mutahayyirah itu kewajibannya adalah sholat. Salah satu kewajiban orang mutahayyirah adalah sholat. Akan tetapi karena dia melakukan tarabus, maka sholat yang tidak melakukan tarabus wajib diqadha. Kewajiban qadha karena kemungkinannya adalah mungkin itu haid, mungkin nifas. Dua 29 hari berikutnya mungkin nifas, karena ada kemungkinan nifasnya hanya 1 tetes, sehingga waktu itu juga dimungkinkan adalah hukumnya istihadah atau suci mengikuti hukum mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yaitu setiap 30 hari yang dihukumi istihadah 29. Dengan bahasa lain, yang 29 ini juga dihukumi mutahayyirah karena mungkin istihadah atau suci, mungkin juga nifas. Karena dia tarabus, maka wajib diqadha. Karena istihadah wanita mutahayyirah diwajibkan harusnya sholat, karena tarabus wajib diqadha. 1 hari kemungkinannya adalah nifas dan mungkin haid, sama-sama tidak ada kewajiban sholat, sehingga yang wajib diqadha adalah yang ada kewajiban sholatnya, yang ada kemungkinan istihadahnya, yaitu maksimalnya 29, yaitu kalau di total 58 hari. Bisa dipaham? Nah, Ustaz. Jadi yang setelah itu pun tetap mutahayyirah ya, Ustaz? Iya, tetap mutahayyirah karena untuk penentuan 29/1 itu juga tidak jelas karena nifasnya tidak jelas. Iya, kalau nifasnya 1 tetes, kalau 1 hari, iya, kalau 5 hari, kalau 10 hari, maka 29-nya kan akan bergeser. Bisa dipaham? Insya Saya Allah. ulang. Jika nifasnya 1 hari, maka 29-nya kan akan bergeser. Nifas hari ke-60 ke jika nifasnya 1 tetes,
maka satu hari haid hari ke-60 ini akan bergeser ke 61. 61. Maka 61 kemungkinannya adalah ada kemungkinan haid.